Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa da'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min batnin la tashba wa min ainin la tadma wa min a'malin la turfa wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dalam materi ilmu fikih, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan baru, Masya Allah, yaitu sunnah-sunnah wudu. Ya. Wa sunanul wudu'i katsiratun aw sholaha ba'duhum ila sab'in. Masya Allah. Sunnah-sunnah dalam melaksanakan wudu ini sebetulnya jumlahnya banyak. Bahkan sampai ada sebagian ulama yang menghitung nyampe kepada 70 sunnah. Susah kita ngingetnya kalau sampai 70 kayaknya ya. Makanya sebagiannya aja kita di sini diajarkan ada sekitar 14 ya. 14 sunnah yang setidaknya ini kita jaga. Yang setidaknya ini kita jaga dalam melaksanakan wudu. Apa saja sunnah-sunnah tersebut? Ya, yang pertama sebelum kita menyebutkan sunnah-sunnah tersebut, kita mesti tahu atau mesti memahami bahwa ketika yang dimaksud adalah sunanul wudu, berarti jika kita tidak laksanakan bukan berarti wudu kita enggak sah. Selama rukun-rukunnya sah, rukun-rukunnya kita kerjakan, maka yang sunnah-sunnah ini sebagai pelengkap, ya, tidak berpengaruh kepada sah atau tidak sahnya wudu kita. Hanya saja sebagai seorang mukmin hendaknya kita menginginkan sesuatu yang perfect ketika kita melaksanakan hal yang berkaitan dengan ibadah kita. Dalam urusan dunia aja kita kan kalau kerja kita bonusnya gede, pasti kita ingin mempersembahkan sebaik mungkin di hadapan atasan kita. Kita tahu punya atasan baik, suka ngasih bonus kalau lemburan gede, ya enggak? Terus juga ntar kalau misalkan udah pensiun gak nunggu umur 56 tahun baru bisa diambil. Jahat. Apa? Jahat. Oh, JHT. Jahat. Akhirnya apa? Kita termotivasi untuk melakukan sebaik mungkin pekerjaan kita di hadapan dia. Ya kan? Karena kita tahu ini bos nggak pelit. Karena kita tahu ini atasan baik, karena kita tahu kalau kita melakukan sesuatu jazakallahu khair yang terbaik, maka akan diberikan juga ganjaran yang terbaik. Nah, begitulah seharusnya kita punya pola pikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap balasan yang Allah berikan dari amal ibadah atau dari ketaatan yang kita lakukan, itu pahalanya kalau kita bandingkan dengan materi, maka materi tersebut nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala atau anugerah yang akan Allah berikan sebagai ganjaran dari setiap ketaatan yang kita lakukan.
Cuma kan memang pada umumnya atau kebanyakannya ganjaran itu selalu dirahasiakan, ya, banyakannya dirahasiakan, walaupun sebetulnya ya banyak juga yang dibayar secara kontan oleh Allah, tapi pada umumnya dirahasiakan atau disimpan untuk nanti tabungan kita di akhirat. Nah, apa saja sunnah-sunnah tersebut? Di sini setidaknya ada beberapa bagian, ya. Dikasih beberapa bagian, ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum kita membasuh wajah. Ada sunnah-sunnah yang terdapat atau dapat kita lakukan setelah membasuh wajah. Kenapa dibedain kayak begini? Dibedain kayak begini karena rukun yang pertama kali harus dibasuh apa? Wajah, ya kan? Dari 6 rukun kemarin yang pertama niat, sedangkan niat kan tempatnya adanya di dalam hati dan dilakukan berbarengan dengan membasuh wajah, sehingga membasuh wajah adalah rukun pertama. Artinya apa? Bisa kita katakan mungkin atau bisa kita simpulkan seperti ini. Ada sunnah-sunnah wudu yang kita lakukan sebelum kita masuk ke dalam rukun wudu. Ada sunnah-sunnah wudu yang bisa kita lakukan setelah kita masuk kepada rukun wudu. Itu yang dimaksud dengan as-sunan allati qabla ghuslil wajhi dengan as-sunanul lati ba'da ghuslil wajhi. Nah, sekarang apa saja kesunahan berwudu yang terdapat sebelum kita melaksanakan rukun wudu? Yang pertama, at-talaffudzu biniyati sunanil wudu. Melafadzkan niat sunnah wudu. Ini berbeda dengan niat wudu. Maksudnya gimana? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa rukun wudu yang pertama adalah niat. Niat, ya. Rukun wudu yang pertama adalah niat. Thayyib. Niat ini dilakukan pada saat apa? Pada saat kita membasuh wajah. Kalau kita sudah membasuh wajah, berarti kita sudah pada proses wudu. Permasalahannya adalah ketika ada beberapa ritual yang kita lakukan sebelum membasuh wajah, yang notabennya adalah sunnah, gimana sunnah tersebut bisa dapat pahala? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah, gimana bisa dapat pahala kalau ternyata niatnya saja dilakukan pada saat membasuh wajah? Sekali lagi gini, kalau sunnah-sunnahnya itu terletak pada saat setelah membasuh wajah, maka pahala sunnah tersebut bisa kita dapatkan karena niat ngebasuh wajah tadi, karena niat wudhu tadi pada saat membasuh wajah. Ini bagaimana dengan sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum membasuh wajah? Kan kita belum niat, dapat pahala nggak tuh? Untuk mendapatkan pahala dari ibadah sunnah yang kita lakukan juga kan harus melaksanakan niat, karena Rasulullah bilang innamal a'malu binniyat. Nah, maka dari itu kata para fuqaha, niat melaksanakan wudu itu tetap adanya pada saat membasuh wajah. Dengan niat itu wudu kamu menjadi sah, pahala wudu kamu yang wajib jadi dapat, juga pahala-pahala dari ritual-ritual yang sunnah setelah membasuh wajah juga dapat. Tapi untuk mendapatkan pahala sunnah wudu yang terjadi atau yang dilakukan kesunahannya sebelum membasuh wajah, kamu butuh juga kepada niat. Maka di sini ada namanya niat sunanil wudu, niat melaksanakan ritual-ritual sunnah yang terdapat pada wudu.
Bagaimana niatnya? Gampang. Nawaitu sunanal wudu. Nawaitu sunanal wudu. Kapan? Pada saat kita sesaat sebelum membaca basmalah. Ya. Jadi ntar ada sunnah yang kedua itu basmalah, baca bismillah dan juga ta'awud. Ya. Pada saat sebelum kita mengucapkan basmalah, kita lafazkan dengan lisan kita, nawaitu sunanal wudu. Nyampe situ juga udah cukup, selesai. Dah. Setelah itu ngapain? Kita baca bismillah dan ta'awud. Nah, pada saat bismillah, pada saat kita baca basmalah, hadirkan kata-kata sunanal wudu tadi di dalam hati kita. Atau kalau nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Saya niat sunnah-sunnah, melaksanakan sunnah-sunnah wudu, tapi ahsan sebaiknya pakai bahasa Arab. Gampang kan? Nawaitu sunanal wudu. Udah hafal ya? Ya. Jadi gimana prosesnya? Prosesnya ini keran misalkan, ya, ini keran, kita udah siap nih, tangan udah kita gulung, mau wudu nih, bukan mau berantem. Ya. Tangan udah kita gulung. Kita ngapain? Ucapin dengan lisan kita, nawaitu sunanal wudu. Baru abis itu kita ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita ngucapin basmalah, hadirkan di dalam hati kita, cukup kita kita hadirkan di dalam hati kita lafaz yang tadi itu, nawaitu sunanal wudu. Karena pada saat itu niat kita berarti, karena niat kan hanya ada di dalam hati. Sahnya niat, syaratnya niat kemarin di dalam hati. Talafuz itu hanya sunnah. Nah, itu yang kedua, ya. Sunnah yang kedua setelah sunnah yang pertama tadi, melafadzkan sunnah-sunnah wudu. Sunnah yang kedua baca basmalah. Apa harus lengkap? Bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah bismillah doang juga sudah dapat pahala sunnah. Bismillah sudah cukup. Kalau mau ditambahin ar-rahmanir-rahim, silahkan, ya. Semakin disempurnakan basmalahnya, semakin gede pahalanya, ya. Lagian ilok apa buru-buru amat kita bismillah, ya. Saya rasa ngucapin bismillahirrahmanirrahim juga masih keburu kan? Masih keburu. Tenang aja, masjidnya nggak kemana-mana kok, masih tetap ada di sini, nggak dipindahin. Bismillahirrahmanirrahim. Juga disunnahkan membaca ta'awud. Apa ta'awud? A'udzu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Kalau mau sempurnanya begini nih Pak. Sambil tadi nawaitu sunanal wudu, kemudian hadirkan di dalam hati sambil Bapak baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya, ditambahin ta'awud lagi setelah basmalah. Ta'awud, basmalah, ta'awud. Ta'awud yang pertama bapak-bapak udah pada hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah hafal ini Pak. Kemudian setelah itu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, a'udzubillahi rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sekali lagi saya ulang, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini ta'awud warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara ta'awud yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan ini, rabbi a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari apa? Min hamazatis syayatin, dari bisikan, dari godaan, dari ajakan setan-setan.
Wa a'udzubika rabbi, dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku, ayyahdurun, dari datangnya mereka kepada diriku. Itu Nabi ngucapinnya kayak gitu. Sedangkan Rasulullah SAW maksum, terjaga. Gak mungkin Nabi itu tergoda sama yang namanya setan. Gak mungkin Rasulullah itu tergoda sama yang namanya iblis. Enggak, Rasulullah SAW itu enggak mungkin tergoda dengan setan dan iblis. Ya, cuma Rasulullah berbuat seperti ini buat ngajarin kita umatnya. Ya, itulah Rasulullah, makom ubudiyahnya yang paling faham makna penghambaan kepada Allah, ya Rasulullah. Kenapa paling faham? Karena Rasulullah punya paradigma begini, meskipun saya ini sudah dijaga oleh Allah dari godaan iblis, dari godaan setan, tapi tetap status saya ini adalah hamba. Yang namanya hamba mah alangkah wajibnya untuk selalu minta perlindungan kepada Allah. Walaupun Allah sudah menjamin perlindungan buat Nabi Muhammad. Nah, ini kadang bedanya dengan kita, ya enggak? Kita, siapa yang ngejamin kita terlindungi dari godaan setan? Nah, yang ada juga kita akrab banget sama setan, ya enggak? Selalu kita ngasih setan peluang buat godain kita. Atau jangan-jangan kita yang termasuk minal jinnati wan nas, ya, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang godain dalam hati itu kan bukan cuma setan dari kalangan iblis, dari kalangan jin aja. Setan juga punya tentara dari kalangan manusia. Makanya jangan sampai kita tinggalkan ta'awud. Jangan sampai kita tinggalkan permohonan kita terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan Allah yang melindungi kita, siapa? Setannya bukan setan yang model genderuwo atau apa, Pak. Begitu mah cukup dengan memberanikan diri juga setannya juga takut sebetulnya. Ya. Setan yang ngegodain kita itu, yang paling bahaya itu adalah setan yang ngegodain kita agar kita berhenti ngaji, agar kita berbuat curang, agar kita nonton yang haram, agar kita ngelihat aurat orang lain, agar kita berdusta, agar kita ghibah, namimah dan lain-lain. Itu setan yang paling bahaya. Kalau setan cuma ngegodain kita, wah, ya, itu mah bentaran doang, ntar juga malah mungkin setannya kali yang takut ngelihat kita, ya, sereman kita. Gitu. Jadi apalagi setan sekarang kan, kemarin udah kita bilangin, kalau mau godain udah ketahuan duluan, bunyi kresek kresek kresek. Setan dibungkus pakai plastik. Nah, jadi ini jangan sekali-kali kita tinggalkan ta'awud, ya. Sempurnanya tadi. Kalaupun kita hanya mengucapkan bismillah, a'udzubillah, cukup gak? Cukup. Sudah dapat pahala sunnah bismillah, a'udzubillah. Tapi alangkah sempurnanya jika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Gitu. Udah cukup segitu aja, ya. Jangan mentang-mentang lagi semangat-semangatnya ibadah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah dibaca lah kapan wudunya. Satu Al-Baqarah dibaca. Nah, yang ketiga as-siwak. Nah, lagi-lagi disunnahkan untuk bersiwak, wa yusannu an yakuna minal araq, dan ini kita sudah bahas, ya, pada khisalul fitrah. Nih, senjatanya kaum mukminin, senjatanya kaum mukminin. Kita handphone nggak pernah lupa buat bawa, ya kan? Tapi ini nggak pernah lupa kita buat nggak beli, selalu kita nggak beli. Ceban, Pak, murah, ya, 10.000. Kata Rasulullah apa? Dalam hadis yang ada yang masih ingat gitu. As-siwak
matharatun lil fam, alat untuk ngebersihin mulut, wa mardhatun lirrabb, dan alat untuk mendapatkan keridhaan Allah, wa maskhatun lish syaitan, dan alat untuk bikin setan jadi dongkol, setan jadi kesel, akhirnya pergi siwak. Ya kalau seandainya kita masih belum mau beli ini juga, paling enggak setiap kita mau wudu atau sholat dengan benda yang kasar atau keset, ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas dalam babus siwak. Ya, caranya juga mudah-mudahan masih pada ingat. Gimana caranya? Yang afdolnya angka 8 tidur celentang, angka 8 celentang, ya. Set gitu. Itu ada filosofinya katanya kemarin, ya. Apa filosofinya? Semua angka pasti ada putusnya kecuali angka 8. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Semua ada putusnya, ya, sampai 9 lah. Semua ada putusnya kecuali angka 8. Dia nyambung terus, ya, dia nyambung terus. La ilaha illallah, sambil kita baca doa, Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati, ya, wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi wa atibni alaihi ya arhamar rahimin. Dah, setelah kita bersiwak, jadi tadi urutannya ngapain aja kita? Membaca niat sunnah wudu, nawaitu sunnanal wudu, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita bersiwak. Habis bersiwak apa? Ghuslul kaffaini ilal ku'ain, membasuh telapak tangan, baik yang batin ataupun yang zahir, baik yang bagian putih-putihnya ataupun yang bagian hitam-hitamnya nih, yang lempengan sini, telapak bagian dalam atau telapak bagian luar, ini juga disunahkan untuk dibasuh sampai mana? Sampai pergelangan. Tapi kalau kita meyakini ada najis di sini, maka ini wajib untuk dibasuh. Wajib untuk dibasuh agar nanti basuhan wudu kita langsung untuk raf'ul hadath, bukan lagi untuk izalatun najas. Ya, agar nanti ketika kita berwudu pada saat membasuh tangan, basuhan tersebut sudah tinggal raf'ul hadatsnya aja, bukan lagi izalatun najas. Kayak misalkan apa? Yakin tadi habis misalkan habis kena ayam, atau misalkan habis kena kena najis lah, apapun itu, ya, maka langsung dibersihkan, hukumnya wajib untuk dibersihkan. Nggak cukup hanya dengan tisu, ya. Tisu itu boleh untuk menghilangkan najis hanya pada saat istinja, ya. Cebok itu pun ntar ada syarat-syaratnya. Istinja baik itu dari pipis ataupun dari pup, itu bisa dibersihkan dengan tisu, boleh, ya, boleh dengan tisu, tapi hanya pada istinja saja. Kalau pipisnya udah ewer-eweran ke tempat lain, misalkan muncrat ke paha karena lagi kencing sambil ditawain kuntilanak, jadi sambil lari, atau BAB-nya mencret. Kadang kalau BAB mencret kan, kalau lagi parah suka ngambak kemana-mana. Nah itu, misalkan ngambaknya kemana? Ngambaknya ke paha. Nah yang di paha itu ngebersihinnya harus tetap dengan air, nggak boleh pakai tisu. Jadi tisu cuman yang bagian anusnya saja atau di ujung kemaluan bagian depan. Kalau sudah berpindah najisnya ke tempat lain, itu wajib pakai air. Sama, nggak bisa. Ya, mau tisu basah, mau tisu kering, itu nggak bisa. Makanya saya juga sering wanti-wanti di majelis taklim ibu-ibu. Wanti-wanti di majelis taklim ibu-ibu, kalau memang nyebokin bayi atau nyebokin, biasanya kan anak dipempes, ya kan? Anak itu kan kalau udah dipempes kan mau nggak mau kotorannya itu mesti tersentuh ke bagian lain dari lubang belakang atau lubang depannya.
Namanya juga di pempes sudah numpuk, apalagi dia jalan-jalan apa segala macam kan, bayinya atau mungkin bayinya, walaupun bayinya masih baru bisa tiduran doang, tapi kan ketika dia sudah pup, nanti tinjaknya itu awer-aweran nempel kemana-mana. Nah itu nggak bisa hanya dengan dibersihkan dengan tisu doangan, walaupun tisunya tisu basah, harus tetap dengan air mutlak. Dan basahnya tisu di situ kan bukan basahan air, tapi parfum, yang mana dia status airnya, status basahnya bukan sebagai air mutlak, tapi air mutaghayyir. Jadi nggak bisa untuk menghilangkan hukum najasahnya. Jadi hati-hati tuh Pak, jangan sampai anak Bapak berlarut lama-lama dalam keadaan dia nyimpen najis hukmiyah. Ainiyahnya mungkin nggak ada, ya, bentuk najisnya nggak ada, tapi hukum najisnya masih ada. Makanya semua anak saya alhamdulillah, pertama ya dibersihin dulu pakai tisu basah buat ngebersihin najis ainiyahnya, bentuknya, baru habis itu cebokin di keran gitu, atau disiram pakai gayung gitu, nggak usah pakai belambir. Terus pakai selang belambir lagi. La ilaha illallah. Nah ini ghuslul kafain ilal qu'ain wa yusannu ghusluhuma ma'an wa yaqulu indahu Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Gini, membasuh telapak tangan berbeda dengan membasuh tangan pada saat wudu. Kalau membasuh telapak tangan kita disunahkan bareng tuh, ya. Kalau membasuh tangan kan satu-satu, ya. Tapi kalau membasuh telapak tangan disunahkan secara berbarengan, ya. Ghusluhuma ma'at, sambil baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, saya memohon kepadamu ketentraman, ketenangan dan keberkahan, dan aku berlindung kepadamu dari kesialan, keapesan dan kecelakaan. Baca doa tuh, ya. Nggak bisa Ustaz pakai bahasa Arab, susah tadi. Nah, udah dipikir aja tuh tadi, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Allah, saya mohon kepadamu keberkahan dan berlindung kepadamu dari kesialan, dari keapesan. Udah segitu juga cukup, nggak apa-apa. Boleh. Pakai bahasa Jawa boleh. Doa kok. Doa pada saat wudu pakai bahasa Jawa, susah belajar usahakan kalau mau bahasa Arab pakai bahasa Arab, ya. Tapi kalau memang masih susah juga pakai bahasa Jawa, silakan. Apa bahasa Jawanya? Aku ya Allah, berikanlah aku kedamaian, berikan aku keberkahan. Apa bahasa Jawanya? Kepanjangan. Ya pokoknya bahasa apa yang bisa silakan, ya. Selama ini bukan rukun dan bukan di dalam sholat. Kalau yang rukun harus pakai bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, setelah membasuh telapak tangan, membasuh al-madmadah wal istinsyaq. Apa itu madmadah? Kumur-kumur. Sedangkan istinsyaq masukin air ke hidung, ya. Masukin air ke hidung. Kalau madmadah idkhalul ma'i ilal fami wa takunu bil yadil yumna, ya. Afdolnya masukin airnya itu pakai tangan kanan saja. Tapi kalau selama ini terbiasa ya pakai dua tangan juga nggak jadi masalah. Tapi pakai tangan kanan saja itu lebih afdol daripada menyertakan tangan kiri. Cukup pakai satu tangan, lebih afdol, ya. Wa yaqulu indaha, baca ketika kita kumur-kumur, baik di dalam hati pastinya, karena kalau lagi kumur-kumur susah kita baca doanya, susah, ya. Baca di dalam hati, ya, atau sesudah madmadahnya. Pokoknya intinya ada doa buat kumur-kumur. Apa doanya? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika
wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qauli tsabiti fid dunya wal akhirah. Apal. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qauli tsabiti fid dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa membaca Al-Quran, kitabmu, tilawati kitabika, yaitu Al-Quran, dan banyak zikir kepadamu. Ya Allah, teguhkanlah lisanku, ucapanku dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya ucapan yang teguh? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya itu nggak ada ragu di dalamnya. Itu yang dimaksud at-tatsbit bil qauli tsabit, ya. Kan ada tuh kalau lagi talqin, ya kan? Sabbatakallahu bil qauli tsabit, sabbatakallahu bil qauli tsabit, ya. Agar diteguhkan ucapan la ilaha illallah tersebut. Nah, ini doa yang dibaca ketika kumur-kumur. Nah, kemudian setelah itu ada namanya istinsyak. Apa itu istinsyak? Idkhalul ma'i ilal anfi wa yakunu bil yadil yumna. Masukin air ke hidung, bukan masukin jari. Kebanyakan kita, mohon maaf, cuman masukin jari. Itu bukan istinsyak namanya, istanfil, ngupil. Istinsyak tuh bapak hirup airnya. Kalau baru pusing memang. Saya dulu juga sama begitu. Kalau istinsyak itu kita pikir cuma begini doang. Baru pas ngajinya rada dibenerin lagi, oh ternyata harus dimasukin. Kita praktekin tuh awal-awal memang di sini kayak ya gimana sih kalau air masuk ke hidung kan di sini ngegermet, ya. Tapi udah kesononya hidung kita enak plong, bersih, gitu. Nah, ini baca doanya gimana? Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rob. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni rob. Ya Allah, hirupkanlah kepadaku aroma surga, sedangkan engkau dalam keadaan ridho. Masya Allah, kecium bau surga. Ciri-ciri orang yang hidungnya nyium bau surga, alamat Allah berikan dia kenikmatan berupa aroma surga. Apa diantara ciri-cirinya? Ciri-cirinya diantara tanda dia itu dikasih tahu atau diberikan aroma surga oleh Allah adalah dengan dia hobi hadir di majelis taklim. Kalau orang yang ketemu majelis taklim ngepot, lari, kabur, becir, nggak mau ngaji, itu tanda-tanda hidung dia pilek dari aroma surga. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat di antara taman-taman surga, maka mampir. Sahabat nanya, "Waduh, kan kita di dunia Rasulullah, emang ada tamannya surga di dunia?" Ada. Apa? Hilaqud dzikri, perkumpulan yang di dalamnya ada zikir. Apa cuma zikir la ilaha illallah doang atau subhanallah doang atau maulid doang? Ya enggak. Quran zikir, ngaji zikir, tafakur zikir, taklim zikir. Karena semua ini kan diambil dari Al-Quran. Dan Allah ketika bilang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nama lain dari Al-Quran adalah adzikr. Nama lain dari Al-Quran adalah adzikr.
Nah, sehingga ketika orang mampir ke majelis taklim, berarti kan dia tahu itu adalah taman surga. Ketika Allah berikan taufik kepada dia agar melangkahkan kakinya ke taman surga, berarti kan hidungnya tahu di situ ada aroma surga. Sekaligus tahu di situ ada aroma kebuli. Jadi mampir, ya kan? Ada dua tuh, ada aroma surga, ada aroma kebuli. Nah, ada aroma berkat, ada aroma berkat. Gitu. Jadi kalau orang selama ini nggak demen ngaji, ada majelis taklim pergi, anti, nggak demen sama ngaji, itu udah tanda-tanda hidungnya pilek, mampet, nggak bisa nyium bau surga. Karena kalau orang tahu aroma surga, gini. Bapak kalau pulang kampung suka naik kereta nggak? Kalau lagi naik kereta, perut lapar belum makan, terus lupa bawa bekal, duit mah ada. Pas stasiun di stasiun berhenti, masuk tuh aroma roti O ke dalam kereta. Lapar nggak tuh? Lapar nggak? Belum makan. Apa yang Bapak lakukan? Keluar beli makanan. Aromanya menggoda. Atau ada aroma sate Marangi, atau ada aroma sate Madura, perut lapar, pasti mampir beli. Artinya apa? Dia itu mampir ke situ beli karena tahu aromanya nih nikmat. Sama orang yang hadir ke majelis taklim juga karena dia tahu aroma surga itu, Masya Allah. Apalagi majelis taklimnya majelis taklim yang ada di Masjid Al-Muhajirin, bukan cuma aroma surga aja, aroma teh. Masya Allah, nikmat nggak tuh? Nah, jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang pada istiqomah ngaji, baik yang di malam Sabtu ataupun di malam Ahad ataupun di malam Rabu, masih ada nggak tuh, berlanjut nggak kajiannya? Ataupun yang di Kamis, malam Jumat dan lain-lain lah, yang di mana aja, yang baik yang di masjid sini ataupun di tempat yang lain, itu bisyarah, kabar gembira dari Allah menandakan alhamdulillah hidung kita kagak pilek, sehingga kita mampir ke taman surga. Kalau yang nggak mampir hidungnya pilek, termasuk ke surganya kudu di swab dulu. Dicolok dulu ya. Kalau pas dicolok positif nggak boleh masuk ke surga. Nah, positif dosa berarti masuknya ke neraka dulu, waliyadzubillah. Tapi jangan lupa, jangan sendiri-sendiri aja. Ajak mulai besok keluarga, ajak anak, ajak tetangga, ajak saudara, ya kan? Agar lebih makmur. Berapa banyak tetangga kita yang awam urusan masalah agama. Emang cukup hanya dengan dividiahin ntar pas sudah mati? Kita nih agama Islam, ya. Agama Islam, fidyah itu hanya ada di beberapa tempat aja. Bahkan untuk sholat mu'tamad madhab Syafi'i nggak ada fidyah untuk orang yang ninggalin sholat. Sholat mah kalau tinggal wajib qadha. Kalaupun ada fidyah sholat, ada memang ulama yang berpendapat itu, tapi pendapatnya dhaif. Dimasukkan ke dalam, kalau kita lebih cenderung memasukkan itu ke dalam bab sodaqoh untuk yang ninggalin sholat. Nah, untuk masalah bab sodaqoh ini bukan sebagai penyelamat utama, ya, bukan sebagai penyelamat utama, gitu. Orang nih, sodaqoh itu kan istilah kata aksesoris tambahan. Ganteng nggak sih ada orang kaya pakai jam tangan Rolex, terus giginya gigi emas, tapi kemana-mana telanjang bulat? Ganteng nggak? Tetap ditangkap sama keluarganya kan, gila tandanya nih orang. Walaupun aksesorisnya bagus, sama. Kalau sholat tersebut ditinggalkan dan gak dikodok, gak diganti dengan sholat juga, lawang. Kalau seandainya sholat itu bisa difidyahkan, maka bagi orang-orang yang sakitnya layur jabur yang sakitnya kronis, nggak mungkin, nggak ada harapan sembuh, itu pasti sudah ada aturan qadha dalam fikih. Kan nggak ada. Untuk sholat nggak ada aturan qadha dalam fikih. Orang yang sakitnya kronis pun apa? Kalau dia nggak bisa sholat berdiri, sholat sambil duduk. Nggak bisa sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring. Nggak bisa sholat sambil berbaring, sholat dengan
isyarat. Tuh. Nggak bisa matanya isyarat semua udah lumpuh total, hatinya doang masih inget, hatinya doang masih sadar. Sholat dengan isyarat hati, sebegitunya. Maksud saya apa? Kalau seandainya ini hal yang sangat wajib, ini sholat, banyak tetangga kita yang nggak tahu, nggak bisa itu kemudian kita biarkan mereka hanya sekedar mengandalkan apa? Mengandalkan ntar duit gue banyak ini, kalau udah mati tinggal beliin beras aja 20 truk, bagiin ke tetangga. Bujek, ngandelin apa namanya fidyah, nggak bisa. Tetap harus dengan dikodok, gitu. Kalau memang dia ninggalin. Nah, supaya nggak ada ninggalin sholat, maka harus ngaji supaya faham hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan sholat khususnya. Nah, seperti itu. Nah, ini tugas bapak-bapak sekalian untuk setidaknya sambil iseng, sambil senam, ya kan? Tuh, 2, 3, atau apa nih yang kita punya di sini? Lik tikung, ya kan? Sambil gitu sama teman yang sebarisan. Aduh Pak, kemarin ngajian subuh, Masya Allah, saya nggak ngelihat Bapak. Gitulah, sambil ngobrol. Kita sehat jasmani perlu Pak, tapi sehat rohani lebih perlu, gitu. Yuk kita datang ke masjid. Sebagaimana barisan kita kalau lagi litikung banyak, sama pengajian juga isinya kudu banyak, gitu. Kita obatin pilek-pilek tetangga kita yang belum nyium wangi surga. Nah, itu istinsyak, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Kemudian yang keenam, al-mubalaghah fihi ma li ghairis shaim. Nah, ini kalau orang yang tidak dalam keadaan berpuasa itu harus mubalaghah. Apa artinya mubalaghah? Sangat-sangat dilakukan, benar-benar kumur-kumurnya itu benar-benar serius lah, nggak hanya sekedar nggak gitu. Jadi usahakan seluruh rongga mulut kena sentuhan air, ya. Usahakan seluruh rongga mulut kena sentuhan air. Juga tidak ketika kita istinsyak, usahakan semaksimal mungkin air itu benar-benar masuk ke hidung. Tapi ini buat yang nggak berpuasa. Kalau buat yang berpuasa, mubalaghah nggak boleh. Bahkan berkumur dan istinsyaknya pun bisa menjadi makruh, ya. Apabila dikhawatirkan nanti ada sisa air yang masuk ke dalam tubuh kita, melewati kerongkongan, ya, melewati jauh sehingga dapat membatalkan puasa. Nah, yang ketujuh, al-istinthar. Apa istinthar? Ngeluarin air dari hidung. Jadi kalau untuk yang istinsyak tadi, gitu, dimasukin langsung dikeluarin, gitu. Itu namanya istinthar. Nah, pada saat istinthar kita berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baunya neraka dan dari seburuk-buruknya tempat. Kemudian yang terakhir, untuk sunnah wudu sebelum membasuh wajah apa? At-tathlitsu fima madhu. Semuanya dilakukan sebanyak 3 kali. Basuh tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, istinsyak dan istinthar juga dilakukan sebanyak 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Oke. Ada sebuah hadis, rufi al-qalamu an thalath, an-naimin hatta yastaiqid, an majnunin hatta yafiq, an sabiin hatta yablugh. Kewajiban seseorang itu ditiadakan. Orang tidak wajib melakukan sesuatu yang wajib. Ada 3 golongan yang mana kewajiban tidak dibebankan kepada dia. Siapa aja? 1, orang tidur sampai melek. Tapi ingat,
Kalau bapak tidur ya menjelang waktu sholat, bapak yakin bakal bangun di waktu sholat, itu tidurnya nggak dosa. Tapi kalau bapak tidur sudah masuk waktu sholat, ya, sudah masuk waktu sholat dan yakin masih bangun di waktu sholat, ngayap doang bentar, itu tidurnya makruh. Tapi kalau pas tidur kemudian ternyata bablas sampai keluar waktu sholat, maka tidurnya dosa. Tapi pada saat dia tidur, dia nggak punya kewajiban apa-apa. Wajibnya kapan? Ntar pas dia bangun. Ini dikiaskan kepada orang yang zawalul aql, hilang akalnya. Juga golongan yang kedua, an majnunin hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar. Nah, sekarang orang sakit, akalnya lagi pingsan, anggaplah pingsan ya, lagi pingsan kan nggak sadar. Itu bagaimana? Dia nggak punya kewajiban sholat pada saat itu. Tapi setelah sadar, itu harus dia ganti sholatnya. Dia ganti sholatnya seberapa banyak sholat yang dia tinggalkan. Kalau pertanyaannya nanti apakah kodoknya harus sesegera atau bisa entar-entaran, kita lihat. Kalau pas dia sadar dia masih dalam keadaan kurang sehat, belum maksimal, dia hanya diwajibkan untuk melaksanakan sholat pada saat dia sadar aja. Misal dia pingsan sebelum subuh, pingsan, klepek, atau masuk ke rumah sakit waliyadzubillah misalkan di ICU, ya, subuh, zuhur, asar sadar. Kita lihat kondisinya, udah bisa gerak-gerak, cuman masih berbaring aja. Nah, dia cuman wajib ngapain? Wajib entar yang sholat maghrib, isya, ya kan? Untuk yang tertinggal, kodoknya bisa entar pas saat sudah fit. Tapi kalau cuman pingsan gara-gara motornya hilang, atau pingsan gara-gara denger mantannya nikah lagi, atau pingsan gara-gara sedang sayang-sayangnya ditinggalkan, klepek, pingsan. Tong bangun tong, udah ikhlasin. Begitu bangun, pingsan lagi. Terlaluan bener. Begitu bangun, begitu sadar, dia wajib sesegera mungkin mengkodok sholat yang tertinggal. Kenapa? Karena badan dia sehat. Jadi kesimpulannya, orang yang dalam keadaan pingsan, dia tidak wajib sholat. Artinya dia tidak dosa. Kalaupun pada saat itu dia nggak sholat, dia nggak dosa. Cuma pas udah sadar, dia wajib mengkodok. Sholat itu yang kagak wajib dikodok, bahkan kalau dikodok ada yang mengatakan gak sah, itu cuma 2 orang. Siapa? Satu perempuan haid, satu lagi perempuan nifas. Ini doang yang kalau dia ninggalin sholat enggak kodok. Tapi kalau selain itu, walaupun dalam keadaan sakit yang berat, ketika dia sehat dia wajib kodok. Kalau selama dia pingsan, kritis, bahkan kritis itu ruhnya ada tapi otaknya nggak sadar. Makanya yang saya tadi bahasakan, kalau dia gini, mohon dibedakan antara orang kritis dengan orang lumpuh, ya, dengan orang stroke. Kalau stroke, dia mungkin sekujur tubuhnya nggak bisa bergerak, tapi otaknya masih bisa mikir, ya. Walaupun dia nggak bisa ngomong, tapi otaknya masih bisa mikir. Nah, ini masih wajib sholat. Artinya, naudzubillah, jangan sampai misalkan dengan ilmu ini nih, misalkan suatu saat ada di antara kita yang sakitnya sampai kayak begitu tuh stroke-nya. Naudzubillah nih, jangan sampai tapinya ya. Dengan begitu Bapak jadi tahu bahwa pada saat itu kondisi Bapak sholat tetap wajib. Ya, tetap wajib. Nah, adapun orang yang kritis, pingsan, karena memang dia otaknya nggak jalan, nggak kepikir apa-apa, sama kayak orang tidur, maka dalam kondisi seperti itu dia nggak wajib sholat. Tapi kalau udah sadar, dia wajib qadha. Kalau ternyata sampai meninggal, ya udah,
Orang dia nggak diwajibin kok, nggak harus dikodok oleh keluarganya, juga tidak harus diapakan, nggak harus difidyahkan kalau kondisinya sampai dari kritis tersebut sampai meninggal, karena memang dia tidak punya ahliyatut taklif, ya, nggak punya kemampuan atau nggak lengkap syarat untuk melakukan ibadah. Karena kan syarat untuk melakukan ibadah apa? Al-aql. Seperti ntar dalam syurutul wudu akan kita bahas di sini, ya, wa syurutul wudu'i al-islamu wat tamyiz. Tamyiz ini masuknya ke dalam al-aqil. Orang yang enggak berakal ya wudunya enggak sah. Gitu. Silakan. Ada lagi? Kenapa sholat wudu itu dimulai dengan yang Gimana? Ya kan baik. Apa sholat hajat dan wudu itu kita ucapkan dulu baru baca bismillah. Artinya sesuatu harus dimulai dengan bismillah. Terima kasih. Kenapa segala sesuatu harus dimulai dengan bismillah? Karena kata Rasulullah dalam hadis yang walaupun dhaif, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala setiap perkara yang mendapatkan perhatian dari syariat, kalau tidak dimulai dengan basmalah, maka dia sedikit keberkahannya. Kalaupun kita nggak gunakan hadis itu, tapi setidaknya kita mencontoh Al-Quran, ya, mencontoh Al-Quran. Mencontoh Al-Quran gimana? Karena karena Allah Subhanahu Wa Taala memulai Al-Quran dengan basmalah. Juga banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap Rasulullah SAW ingin melakukan sesuatu selalu dimulai dengan basmalah. Seperti misalkan ketika beliau hendak naik kendaraan, ketika beliau hendak kemudian hendak membaca Al-Quran, ketika beliau hendak menulis kitab atau menulis surat, memerintahkan Sayyidina Ali untuk menulis surat, itu dimulai dengan baca bismillah. Gitu. Jadi disunahkan kita untuk memulai dengan basmalah, karena memang segala sesuatu kita harus memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang permohonan tersebut kita lontarkan atau kita utarakan melalui basmalah itu tadi. Gitu kan. Maaf Ustaz, ini buat praktek ya. Si dokter kan itu kodratnya laki, terus dia minta wasiatnya disembayangin cara cewek. Siapapun itu, terlepas fulan, alan, namanya apapun, kita terlepas dari nama, jika memang dia terlahir dalam keadaan laki-laki, maka muamalahnya muamalah laki-laki. Jika dia terlahir dalam keadaan perempuan, maka muamalahnya muamalah perempuan, harus diperlakukan seperti layaknya perempuan. Gitu. Bagaimana ketika di masa hidupnya dia merubah fisiknya, transgender? Yang pertama, apa hukum transgender tersebut? Dosa besar. Karena kata Rasulullah SAW, la'anallahul mutasyabbihina bin nisa'i wal mutasyabbihati birrijali. Allah melaknat orang-orang laki yang menyerupai penampilan perempuan dan orang wadon yang menyerupai penampilan laki-laki. Apa itu baru menyerupai, apalagi kalau sampai istilahnya merubah kelamin. Ya, karena nggak mungkin, mustahil Allah ciptakan seseorang salah sarang. Sepertinya saya ini terperangkap dalam tubuh yang salah. Jiwa saya ini perempuan, tapi kok tubuh saya laki-laki? Nggak mungkin. Itu pasti ada kekeliruan dalam lingkungan. Tapi bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Sikap kita sebagai seorang mukmin jika melihat orang yang melakukan demikian, maka bersikaplah layaknya kepada pelaku maksiat yang lain. Ya.
Orang yang berbuat demikian dia juga sama seperti pelaku maksiat yang lain. Apa maksudnya? Selama dia masih hidup, dia masih punya kesempatan untuk bertaubat. Satu. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah dekati orangnya untuk kita ajak bertaubat jika kita ada akses, tapi benci perbuatannya. Jangan benci orangnya. Jika orangnya sudah bertaubat, udah. Masa lalu, kini kita buka lembaran yang baru. Sehingga menjadi fardu kifayah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memperlakukan orang-orang yang seperti itu sesuai dengan kodrat awalnya. Kalau dilahirkan sebagai perempuan, ya, kemudian dia pasang rudal laki-laki, tetap pas meninggal yang mandiin harus perempuan. Ya. Kalaupun misalkan dia terlahir dalam keadaan laki-laki, di masa hidupnya dia hilangkan ciri kelaki-lakiannya, berubah penampilannya menjadi perempuan, tetap hukumnya dia harus dilakukan atau diperlakukan selayaknya laki-laki. Tetap sholat jenazahnya sama, 4 apa Pak? 4 rakaat, 4 takbir. 4 rakaat. Sujud. 4 takbir, tetap ya. Tetap 4 takbir, tetap dengan diperlakukan seperti laki-laki, yang mandiin juga laki-laki walaupun udah kagak ada monasnya. Ya, dan sebaliknya, ya. Jadi karena haram hal demikian, tapi ya inilah penyakit masyarakat yang harus kita obati gitu, yang harus kita obati, karena biasanya hal itu dipengaruhi oleh lingkungan. Wallahu a'lam. Fatihah bil qabul tamami kulli salam wa sallallahu. Hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sabrullahu nadim lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq laqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.